suatu pagi yang tidak terduga, monyet tersesat jauh. Ia berkelana hingga sampai ke permukiman manusia. Tepat di tempat ia tersesat, sedang berlangsung sebuah upacara tahunan besar. Monyet mengintip, tersembunyi dari keramaian. Yang paling memukau perhatian monyet bukanlah keramaian upacara itu, melainkan sosok sang raja dengan pakaiannya yang gemerlap. Pakaiannya berwarna cerah, dihiasi perhiasan yang sebentar-sebentar berkilau, memantulkan cahaya. Monyet begitu terpesona dengan kemewahan itu. Kalau saja aku jadi raja, begitu hayalan itu melintas di benaknya, memenuhi seluruh pikirannya. Rasa iri dan ambisi besar segera muncul. Begitu pulang kembali ke tempatnya, monyet bertekad hendak menjadi raja di hutannya sendiri. Maka, tanpa membuang waktu, dikumpulkannya lah beberapa jenis penghuni hutan tempat dia tinggal. Kawan-kawan, begitu dia memulai ceritanya, penuh gaya. Kemarin, aku berkunjung ke kerajaan manusia. Wah, indah sekali kerajaan itu. Monyet berbicara dengan nada meyakinkan, penuh kebanggaan palsu. Rajanya betul-betul raja. Dia tampan, berpakaian indah, dan yang tak kalah penting, dia begitu dilayani oleh rakyatnya. Kata monyet berbohong. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Di hadapan raja, tersaji berbagai macam buah-buahan. Ramailah para hewan yang dikumpulkan itu. Banyak di antara mereka yang penasaran, minta diceritakan lebih panjang lebar. Monyet pun melebih-lebihkan segala yang dilihatnya, karena menganggap monyet berkata sungguh-sungguh. Decak kagum terdengar di mana-mana. Beberapa hewan menggeleng-gelengkan kepala terus-menerus. Sebagai pertanda heran, bercampur kagum yang luar biasa. Dan kawan-kawan, kalian tentu tak akan percaya kalau kuceritakan yang satu ini. Monyet sengaja menggantung kalimatnya. Hampir serempak, mereka menjawab. Apa? Sebelum lanjutkan, dari balik badannya, monyet mengeluarkan sesuatu. Ternyata sebuah kulit kayu yang digulung, merasa tak ada yang aneh. Tanggapan para hewan itu biasa-biasa saja. Apa istimewanya kulit kayu itu? Tanya mereka. Itulah, soalnya aku peroleh ini dari sang raja. Suara monyet meninggi, penuh kebanggaan, serempak. Mulut para hewan pendengarnya menganga karena tak percaya. Mereka kembali saling berpandangan. Begini, lebih baik kuceritakan saja bagaimana aku mendapatkan kulit kayu ini, kata monyet, tersenyum penuh arti. Monyet pun berceritalah, ia sangat terkesan dengan raja. Setelah upacara usai, ia menyelinap menemui raja. Raja yang bijaksana itu tersenyum dan menepuk-nepuk bahu monyet, seolah memberinya restu. Monyet menirukan perkataan raja. Kau pun bisa seperti aku. Bahkan, kau pun bisa menjadi raja. Raja berkata, kalau kau mau, kuangkat kau menjadi raja di hutan, tempat engkau biasa tinggal. Raja menambahkan, hutanmu masih termasuk wilayah kekuasaanku, sambil menunjuk hutan, tempat mereka tinggal. Ketika monyet mengangguk ragu-ragu, raja memerintahkan menterinya untuk menuliskan sesuatu di kulit kayu. Kulit kayu itu digulung dan diberikan padanya. Ini surat pengangkatanmu sebagai raja. Sebagai raja, kau boleh seperti aku, dilayani dan dihormati rakyatmu. Demikian cerita monyet kepada kawan-kawannya. Para pendengarnya mengangguk-angguk, terperangkap dalam tipuan. Apa aku perlu membacakan surat ini kepada kalian? Tanya monyet. Terjadilah kegaduhan kecil. Dengan wibawa yang dibuat-buat, monyet menenangkan kerumunan. Sebaiknya aku bacakan saja, supaya kalian betul-betul yakin. Maka, dibacakanlah surat kulit kayu itu. Selesai dibacakan, terdengarlah seruan "o-o-o" hampir serempak. Beberapa binatang pendengar itu hanya terdiam. Mulut mereka menganga. Mereka percaya, monyet adalah raja baru. Tak satu pun di antara mereka yang tahu, kulit kayu itu sesungguhnya kulit kayu biasa saja, tanpa segores tulisan pun di atasnya. Mulai hari itu, monyet diperlakukan sebagai raja. Tercapailah impian monyet makan buah-buahan, tanpa harus mencarinya sendiri. Setiap hari, berbagai macam buah tersaji di hadapannya,
mulai dari pisang, apel, sampai anggur. Monyet benar-benar hidup bagaikan raja. Monyet begitu menikmati keistimewaan yang diperolehnya. Keistimewaan itu berjalan hingga beberapa lama, sampai dia bertemu dengan Kancil. Wah, nikmat sekali tampaknya. Lagamu seperti raja saja, Monyet. Sapa Kancil dengan nada mengejek. Monyet kaget, bukan buatan. Tetapi, kebiasaan diperlakukan sebagai raja telah memberinya ketenangan dan kewibawaan palsu. Hei, mana sopan santunmu, Sil? Kau cuma rakyat kecil bentak monjet. Aku adalah raja. Rajamu. Ayo, menyembahlah. Kancil mengernyitkan kening. Sudah gila rupanya dia, katanya dalam hati. Kancil sebenarnya sudah mengikuti gerak-gerik monyet sejak awal, tetapi menganggapnya hanya akal-akalan sesaat. Namun, kelicikan monyet berjalan sampai berhari-hari. Wah, kalau dibiarkan, akan keterusan ini. Nanti keenakan, pikir Kancil. Kancil memutuskan, sandiwara ini harus dihentikan. Ia telah memikirkan cara bagaimana menghentikan monyet. Hai Kancil, ayo, cepat menyembahku. Bukankah aku rajamu? Kata monyet. Silence, peasant! Mulutnya sibuk makan buah. Kancil mengamati tumpukan buah. Buah-buahan sebanyak itu tentu tak akan habis dalam sehari. Gila, benar-benar seperti raja saja monyet ini, pikirnya. Monyet membentak lagi. Hei, Kancil, apa telingamu sudah tuli? Ayo, cepatlah menyembah. Kancil tersadar melihat monyet dengan pandangan marah. Kau benar-benar tak tahu diri, monyet. Kancil tambah marah. Apa kau bilang? Raja? Raja penipu? Monyet balas marah. Apa kau bilang aku raja penipu? Nanti kusuruh para pengawal menangkapmu. Kancil mengalah. Baiklah, aku akan mengakui kau sebagai raja. Asal monyet senang. Asal apa? Tanya monyet. Kancil diam sebentar. Raja harus berpakaian indah dan memakai mahkota. Kalau kau telanjang seperti kami, apa bedanya kau dengan kami? Monyet membenarkan. Raja harus berbeda dengan rakyatnya, katanya dalam hati. Keinginan monyet untuk berpakaian indah sangat besar. Ia bertanya, bagaimana cara memperolehnya? Ah, gampang itu, kata Kancil. Buah-buahanmu yang banyak itu dapatlah dijadikan bahan pakaian kebesaranmu nanti. Kancil pura-pura menolak buah yang ditawarkan monyet. Tak baik dilihat hewan lain. Bisa-bisa turun wibawamu sebagai raja. Monyet senang dengan pujian itu. Ia kembali bertanya, gampang bagaimana? Kancil menjelaskan prosesnya rumit. Kau mungkin tak akan mengerti, biarpun kujelaskan seharian. Monyet kagum pada kepintaran Kancil dan mengakui dia memang pintar. Kancil menanyakan, masalahnya sekarang, bisakah kau menyediakan bahannya? Monyet meyakinkan, buah-buahan, itu soal gampang. Kancil pura-pura tersinggung dan bersiap pergi. Monyet panik, menariknya kembali. Oh, percaya. Monyet menawarkan semua buah di hadapannya, bahkan semua keranjang yang ada. Kancil pura-pura menghitung. Ini hanya cukup untuk membuat pakaian saja. Mahkotanya belum, kata Kancil. Monyet ragu, tapi memutuskan pakaian kebesaran lebih penting. Kau boleh memakai buah-buahan ini seluruhnya. Soal mahkota, biar nanti kau minta rakyatku mengumpulkan buah-buahan lagi. Monyet menyerahkan semua buah kepada Kancil. Kancil meminta monyet menyuruh hewan lain membantu membawa buah. Monyet bertepuk tangan, dan beberapa hewan pun muncul. Bawa ini ke tempatku, perintah Kancil. Ia mengedipkan sebelah matanya kepada hewan-hewan itu. Kancil menyuruh mereka menaruh buah di tempat lapang. Kumpulkan semua teman-teman yang selama ini ikut mengumpulkan buah untuk monyet celaka itu. Setelah berkumpul, Kancil berkata, sekarang, bagikan kalian yang mencari buah-buahan ini. Sekarang nikmatilah. Kancil menjelaskan bahwa monyet hanya mengakali mereka. Ingin makan buah gratis. Kulit kayu yang dibacakannya, itu bohong. Tak sepatah kata pun tertulis di sana, kata Kancil. Kancil membolak-balik kulit kayu yang kosong itu. Hewan-hewan mengerti. Selama ini mereka ditipu mentah-mentah. Jadi, jelas. Ya, mulai hari ini, jangan ada lagi yang mengirimkan buah-buahan kepada monyet. Mengerti? Para hewan
serempak menjawab. Mengerti. Sementara itu, monyet menunggu dengan gelisah kabar tentang pakaian kebesaran pesanannya. Tak juga terdengar kabar dari kancil. Lama-lama monyet curiga. Sudah beberapa hari tak seekor hewan pun mengantar buah-buahan kepadanya. Usahanya mengumpulkan hewan-hewan yang dianggapnya sebagai rakyatnya pun sia-sia. Beberapa hari kemudian, monyet tahu apa yang terjadi. Ia geram pada kancil. Binatang celaka itu selalu saja menjadi biang kerok pengganggu kesenanganku, katanya dengan kesal. Namun, diam-diam monyet mengakui kecerdikan kancil. Aku yang salah, karena ingin makan buah-buahan gratis, tanpa mau mencari sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan video seru lainnya.